Halo teman-temannya Budiman maupun tidak Budiman, bertemu lagi dengan saya di sini. Ya, untuk mengisi waktu yang luang ini ada baiknya kita membahas tentang sejarah negara kita. Walaupun kalian itu Pak wibu pecinta Jepang. Ih, wibu. Ya, canda. Oke, jadi dulu pada masa penjajahan Jepang, para tokoh nasional kita itu membentuk suatu gerakan yang bernama Gerakan Bawah Tanah. Ya, mungkin dari kalian itu ada yang berpikir dan bertanya-tanya, Ya kan kamu nanya. kalau gerakan bawah tanah itu adalah gerakan di alam kubur. Ya, bukan. Jadi gerakan bawah tanah itu merupakan gerakan. Bang putar intronya. Putar dulu intronya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Perjuangan bawah tanah itu adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh para pejuang negara kita yang bekerja di instansi-instansi Jepang secara sembunyi-sembunyi. Nah, gerakan bawah tanah itu tidak dilakukan dengan perlawanan senjata, tetapi gerakan ini itu dilakukan dengan memperteguh cita-cita perjuangan dan menjaga solidaritas. Bang, kenapa sih harus gerakan bawah tanah? Oke, gerakan bawah tanah ini tuh dilakukan karena adanya penjagaan ketat oleh pemerintah Jepang. Adapun tokoh-tokoh yang mempelopori gerakan bawah tanah itu yaitu ada Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Kok bisa Indonesia dijajah? Waduh, gimana ya? Biar teman saya aja deh yang ngejawab. Enggak tahu ya, Bang. Diam. Tujuan Jepang menduduki Indonesia adalah karena negara tersebut membutuhkan sumber daya untuk menunjang keperluan Perang Asia Pasifik. Sejak saat itu, Jepang berusaha untuk mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, khususnya tokoh para pemimpin nasionalis seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Awalnya, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir menolak untuk bekerja sama dengan Jepang. Namun, pada akhirnya keputusan itu berubah. Mereka setuju untuk bekerja sama dengan Jepang demi bisa melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Indonesia melanjutkan perjuangannya dengan dua cara, yaitu dengan perjuangan atas tanah dan perjuangan bawah tanah. Gerakan bawah tanah disebut juga dengan gerakan secara rahasia atau diam-diam. Tujuannya agar tidak dicurigai oleh para pemerintah Jepang. Gerakan bawah tanah tidaklah menjurus pada perjuangan perlawanan dengan gerakan bawah tanah tidaklah hanya menjurus pada perlawanan persenjataan, tetapi lebih kepada menunjang solidaritas dan memperteguh cita-cita perjuangan. Gerakan bawah tanah dilakukan oleh kelompok-kelompok yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Gerakan bawah tanah juga dipimpin oleh para tokoh nasionalis dan juga golongan pemuda. Jadi kelompok Soekarno itu menjalankan pergerakan bawah tanah mereka dengan cara yang pertama, mereka menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan. Terus yang kedua, mereka juga menghimpun orang-orang yang revolusioner. Dan yang paling kerennya, mereka tuh berani untuk mengungkap semua kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Oleh karena itu, mereka butuh suatu cara untuk menutupi pergerakan-pergerakan mereka. Dan akhirnya mereka mendirikan sebuah asrama politik yang dinamakan Angkatan Baru Indonesia. Nah, di dalam asrama inilah para tokoh-tokoh pergerakan nasional mendidik para pemuda tentang ilmu, pengetahuan umum, dan juga seputar masalah-masalah politik. Selain itu, ternyata Soekarno juga menghimpun tokoh-tokoh lain seperti Adam Malik, terus Kusnaini, dan juga Pandu Wiguna. Ahmad Subarjo pada masa pendudukan Jepang menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu atau Kantor Perhubungan Angkatan Laut di Jakarta. Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang. Atas dorongan dari kelompok Ahmad Subarjo inilah, maka Angkatan Laut berhasil mendirikan asrama pemuda dengan Asrama Indonesia Merdeka.
Di asrama Merdeka inilah para pemimpin bangsa Indonesia memberikan pelajaran-pelajaran yang secara tidak langsung menanamkan semangat nasionalisme kepada para pemuda Indonesia. Salah satu gerakan bawah tanah yang berhasil menyadap radio sekutu adalah kelompok Syahrir. Informasi yang mereka dapatkan ini mereka sebarluaskan ke luar Jakarta seperti Garut, Cirebon, dan Semarang. Sultan Syahrir melakukan gerakan bawah tanah ini bersama teman-teman sekolahnya dan membuat kelompok rahasia bernama kelompok Syahrir. Syahrir pernah menjalin hubungan dengan pemimpin bangsa yang terpaksa bekerja sama dengan Jepang. Jepang pernah mencurigai mereka, tapi dengan menutupi kecurigaan tersebut, mereka menerima mengajar di asrama Indonesia Merdeka milik Angkatan Laut Jepang bersama Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Iwakusuma. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres, tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Taburkan Mesa Ceres, taburkan cinta.